Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, usikum bin nafsi wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qul amantu billah tsumma istaqim Allahumma arhamna fil Qur'an wa sadaqa Rasulul Karim. Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah yang mana di waktu maghrib ini masih memberikan banyak karunia dan nikmatnya kepada kita. Wabil khusus kita dimudahkan oleh Allah untuk menghadiri sholat maghrib dengan berjamaah, dilanjutkan dengan tausiah yang mudah-mudahan menjadikan hidup kita tambah barokah. Barokah itu ziyadatul khair ba'dal khair, bertambahnya kenikmatan ya, ditambah lagi kenikmatan oleh Allah, berarti barokah hidup kita. Jadi kalau yang bertambah itu berarti barokah. Insya Allah habis pengajian uangnya bertambah, kendaraannya bertambah, istrinya mesem tak tahu Pak Goy. Dan mudah-mudahan kesusahan hidup kita habis pengajian hilang. Yang banyak utang mudah-mudahan lunas hutangnya. Apa ya iso? Ya ora iso, ora nyaur. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, saya sudah lama tidak di masjid ini Pak. Sudah berapa bulan? 2 bulan. Sudah lama tidak memandang wajah bapak-bapak yang saleh ini. Wajah-wajah calon penghuni swarga kabeh ini. Nek situ disitake Pak nggih, insyaallah. Selawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang kita tunggu syafaatnya. Mudah-mudahan kita yang masih sedikit amal dan lebih banyak dosanya ini, Rasul mau melihat kita dan mau menolong kita di hari kiamat. Amin. Baik, saya muliakan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, wala yahtamuna bil qalilil amal wa yahtamuna bil qubulil amal. Janganlah kalian fokus kepada sedikitnya amal, tetapi fokuslah kepada diterimanya amal. Jadi kalau kita baru bisa beramal sedikit, tidak apa-apa, yang penting diterima, daripada kita beramal banyak tetapi tidak diterima. Jadi kalau kita mungkin baru bisa sholat wajib kok, ya tidak apa-apa, belum bisa menambah sholat nafilah, yang penting sholat wajibnya diterima. Nah, kalau penjenengan sami baru bisa sedekah sithik, sedekahmu piro Pak? Jamaah 2000-an to niki. Nek lagi 2000 ora apa-apa Pak. Saya penting 2000 ditampa daripada 2 juta mboten ditampa. Karena fokusnya itu kepada diterimanya amal, bukan banyaknya
amal. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita semua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah itu menguji kamu dan melihat di antara kamu itu mana yang terbaik amalnya, bukan siapa yang aktsaruhum amala, bukan yang siapa paling banyak amalnya. Jadi fokus kita itu kepada amal yang diterima oleh Allah. Nah, terus kira-kira sudahkah amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu yang akan kita bicarakan Bapak Ibu semua. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, innar rajula la yusolli sittina sanatan ma tuqbalu lahu sholatu. Ada orang itu yang sudah 60 tahun sholat, tetapi satu pun sholatnya tidak diterima oleh Allah. 60 tahun, sambayangke swidak tahun. Berarti sholat wajib 60 tahun, sholat sunnahnya 60 tahun, Idul Fitri, Idul Adha, sholat taraweh, ya sholat duha, semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud, bisa jadi rukuknya sempurna tetapi sujudnya tidak sempurna. Wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku', bisa jadi sujudnya yang sempurna tapi rukuknya tidak sempurna. Berarti Allah itu ternyata di dalam melihat amal kita Bapak Ibu itu tidak langsung diterima, tetapi dilihat oleh Allah itu patut nggak diterima oleh Allah. Tetapi kita lihat Pak, yang namanya amal soleh itu punya konsep syarat diterimanya amal, dan dia punya nilai plus, dia itu dilipat gandakan. Tapi kalau dosa itu tidak pernah mengenal konsep syarat-syaratnya, diterima atau tidak dosa itu. Meskipun dosa itu tidak mengenal konsep dilipat gandakan pahala. Syarat diterimanya amal itu ada berapa Pak? Berapa Mbak? Dua cukup? Piro Pak? Ngawure wedi ya kowe ya. Ngawure wedi. 2. 1 ikhlas, 2 ittiba. Wong ikhlas tapi tidak ada contoh dari Nabi, tidak diterima. Nyontoh tetapi tidak ikhlas, tidak diterima. Wis ikhlas tur nyontoh Nabi, juga ada yang tidak diterima. Tidak beriman. Oh, tangi lek. Ya Pak, berarti ya tambah 1, beriman dulu. Beriman, tidak terguna keikhlasan kalau tidak beriman. Banyak orang kafir yang secara umumnya mereka katakan saya ikhlas bantu, itu nyontoh Nabi dengan cara sedekahnya, tetapi dia orang kafir, maka mohon maaf tidak diterima. Amal soleh itu ada syarat-syaratnya Pak, nggak ngawur itu. Kalau dosa nggak ada syaratnya, pokoknya dosa disyarat. Kan enek ceritane, wah mau maling udah nganggo bismillah iki. Ya Pak, wah mau zina ora patek khusuk mau. Nah, berarti zinane gagal ya ora. Tetap naik itu dosa. Orang berbuat baik tidak ada pahala tunggal Pak, minimal 10. Orang berbuat maksiat tidak mengenal pelipat gandaan dosa, nggih siji. Neng kenapa wong mlebu surga kalih neraka kathah sing mlebu neraka, berarti dosane aku dewangi Pak, dosane oke Bang, aku kalih jenengan itu dosane kacek sithik Pak. Nek jenengan oke, aku ora patek oke. Ya aku oke ning kowe oke banget. Ya Pak. Kayak ibu lah tuh Pak. Bu, alhamdulillah cik urip Pak. Bojomu asa khawatir cik urip. Bapak saya muliakan. Jadi amal soleh itu ada syaratnya, kalau dosa tidak. Sudah ada syaratnya,
dikerjakan, kita merasa diterima, ternyata Allah belum tentu melihat amal kita. Maka apa tandanya amal kita itu diterima oleh Allah? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 27, "Innama yataqabbalallahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hanya menerima amal-amal orang yang bertakwa saja. Bertakwa diterima, tidak bertakwa tidak diterima. Jadi tidak melihat pakaiannya atau ciri-ciri fisiknya, tidak, Pak. Ya. Oh, iki bapak iki salatnya ditampa Gusti Allah sikile ngantek meletek-meletek. Ternyata ora salat ning sawah. Oh, ini bapak ini dulu sebelum naik haji itu badminton. Badminton kan kata nggak pakai celana panjang, pakainya celana pendek, nggak kenal aurat, dengkulnya ketok. Bareng tindak haji mulai ora katokan, Pak. Nganggo sarung saiki, Pak. Berarti badminton nganggo sarung saiki. Wah, berarti hajinya ditampa Gusti Allah. Ya, bukan itu tanda-tandanya. Karena tandanya tidak berkaitan dengan masalah pakaian. Munggah haji begitu. Ya. Kadang kita itu lucu, Pak. Kalau sudah naik haji itu menjadi kebanggaan, padahal itu sebatas kewajiban. Haji itu tidak boleh menjadi kebanggaan, itu sekedar kewajiban. Haji itu adalah rukun Islam, berarti tahu TPA berarti. Rukun Islam toh, Pak? Ada berapa, Mbak? 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sama-sama pilar Islam. 5 ini sama kedudukannya, sama bobotnya. Tapi neng apa? Nek ibadah haji nganggo titel H. Tapi nek zakat orang nganggo titel Z. Enek tahu ngerti kene, Pak? Z. Nggih, sholat nganggo S, ngaten-ngaten? Enggak ada. P. Petruk, Pak, dadine monggo. Nggih, Pak, nggih. Tapi kalau haji, nah dia tuh pengen sekali namanya didahului H. Neng ngemplak gitu, Pak. Diundang pengajian panitiane lali ya, Pak. Ora dikai H, kayak sing nyampe gitu cah SMP dunek-unek gitu, Pak. Ora ngerti to lha iki larang. Bocah plentas-plentus to cah SMP. Berarti dia ingin titel H. Ya, aneh-aneh hajinya pisan, Pak. Aneh hajinya ping 5 kira-kira piye? Bulan kabar ngebaki kertas niku mengke. Tapi nggih enten tiyang niku, Mbak. Wis munggah haji, diceluk Pak Haji ora gelem. Jenengan haji bola-bali diceluk Pak Haji ora gelem. Ya ampun. Kenapa ya, Pak? Kok ndak ra iso karaoke. Ndak ra iso dugem monggo. Masa diceluk Pak Haji, masa Pak Haji kok karaoke. Masa diceluk Pak Haji. Nah, kalau seperti itu malah dikei titel H, bagus. Karena titelnya menjaga dirinya. Oh, aku haji kok dugem, haji kok misuh, hajingan tadi itu, Pak. Nek saya iki mesti melek, Pak, mesti kok. Nggih, Pak, nggih. Kalau saya muliakan, maka itu sekedar kewajiban, jangan dibanggakan. Karena Allah tidak melihat dari pakaiannya, Pak, itu. Dulu pernah satu tempat itu, Pak, ya, perasaannya karena imam rawatibnya tidak hadir, yang dipilih kan biasanya dipilih yang paling bagus bajunya atau Pak biasa. Wah, nganggo gomis iki, nganggo gomis, nganggo kupluk, pathuke ireng wae iki dipilih dadi imam. Oh, bareng diimami sujud ra tangi-tangi, Pak, itu. Makmumnya saking jengkel dinjen, oh ternyata minggat wonge, Pak. Wong edan itu. Ya toh. Di toko saya itu ada juga begitu, Pak. Saya kira Syekh dari Ngeruki itu datang ke kios saya itu biasa ngetik Arab. Tak celuk Syekh itu mah nggak mau, jangan dipanggil Ustaz. Lu jenengan sawangane kaya Ustaz. Putih, jenggote dawa, gomise tak kira Ustaz itu. Ampun diceluk Ustaz. Lan jenengan teng mriki ajeng napa? Kula niki manggaweke pembukaan khutbah. Sawangane Ustaz ternyata ra iso pembukaan khutbah, Pak, itu.
jenengan itu sawangan iki tapi wong ya Pak. Ha ya kuwi masalahe. Wong nyawang aku kaya ngene, dadi aku didapuk kon ngisi halal bihalal. Aku ora iso. Aku gawekno. Itu lho Pak. Ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa jasadikum. Allah tidak pernah melihat pakaian kita, tidak melihat penampilan. Tapi Allah melihat qulubikum wa a'malikum. Allah itu melihat hati kita dan amal kita yang dilihat oleh Allah. Maka amal yang dilihat oleh Allah itu satu, amalan itu adalah amalan orang yang bertakwa. Tidak bertakwa tidak diterima oleh Allah. Ya. Nek kula panjenengan sami kan jane pengine ngene Pak, jane padha. Mbok sing salat mau magrib, mbok ditampa kabeh ya Allah ngomong bacot salat. Mbok sing pengajian nggih ngoten niki bacot tarawih kabeh linggo. Mbok ditampa ngoten mawon. Padahal saya pengajian kan beda-beda niku. Enten sing linggo, enten sing selonjor. Ngantuk, enek sing melek, enek sing merem, enek sing setengah melek, setengah merem. Nah, saiki wonge melek, Pak. Jejermu ketoke turu, Pak. Tapuken ra apa-apa nggih, Pak. Nggih, Pak nggih. Kan kita pengen ngoten, mbok niki bacot lungkur ya Allah niki. Mbok mang tampi. Ora sah angel-angel. Wong bacot linggo tengah jam kok ora ditampa. Pengennya kan ngoten. Ternyata Allah tidak begitu. Lah wong kita saja sebagai makhluk kita pilih-pilih kok, Pak. Nggih. Iki enek apa iki, Pak iki? Wedang jahe. Biasanya kopi susu Pak ganti jahe Pak niki. Nggih. Ki enek wedang jahe, enek wedang putih misalnya. Aku pilih ndi, Pak? Wedang jahe, larang wedang jahe kok. Milih to, Pak nggih. Niki umpama enek tempe, enek sate kambing, pilih pundi? Sate kambing. Nah, ora darah tinggi ya, Pak kowe. Sing darah tinggi ya pilih tempe. Padahal tempe niku malah marake darah tinggi. Mendina mangan tempe anyel diuncalke tempe. Ya Pak nggih. Wedang milih, panganan milih, bojo kowe milih ora? Apa kowe sing penting wedok ngono wae. Ngoten Pak. Milih ra Pak? Ibu-ibu ya milih mesti. Ora mungkin sing penting lanang ngoten mesti milih. Sing gedhe, dhuwur, gagah, putih, sapi Pak. Ya Bu, malah itu ndek cilik wireng ipel-ipel kan ora gablok det sisa. Istighfar tok Pak Mendina kuwi biasane. Ndek bojo iki ngono kuwi ya istighfar tok. Ya. Jadi pilih-pilih kok Pak. Nah, kadang kita itu ya jujur apa yang kita inginkan belum tentu kita dapatkan. Yang kita dapatkan justru bukan yang kita inginkan. Bojomu lho. Nyawang kadang jane dhisik karepku ya dudu iki. Ning kok itu ingon-ingon kaya ngene to ya Allah. Ya Pak nggih, sabar. Kita lateni wis mati kok Pak. Sabar. Ya. Manusia saja pilih-pilih apalagi Allah. Kalau kita milih, kenapa Allah tidak berhak milih? Maka Allah akan memilih. Takwa tidak dia, tidak bertakwa, mohon maaf, tidak diterima amalnya. Meskipun dia beramal dengan biaya yang besar, tapi ya Allah tidak menerima. Yang dititani Mbah nggih. Itu saya munggah haji biasane ora takmir masjid, ora muadzin masjid, ora sing ceramah ning masjid apa nek jamaah ning masjid, wong sawangane padha mlarate. Ya Pak nggih. Tapi saya munggah haji sapa biasane, Pak? Sing iso ngaji sapa biasa? Siapa? Ya artis. Dite akeh Pak nggih. Maka kalau Allah sekedar menerima amal, maka orang-orang yang riya itu lebih banyak diterima amalnya oleh Allah, dan orang yang mengumpulkan harta haram untuk beramal itu lebih banyak diterima oleh Allah. Ternyata tidak. Iso munggah haji mergo goyangane kan kathah to niku. Ini sing goyang ngecor, goyang ngepur, goyang itik, goyang dumang, goyang patah-patah kuwi lho Pak. Apal to ora apal. Aku apal ora tau goyang. Kowe ra apal ning goyang terus kok kowe Pak. Nggih Pak nggih. Kan begitu kita. Maka sekalian Allah pilih-pilih. Yang kedua,
tanda diterimanya amal itu adalah orang yang ketika beramal itu diiringi dengan rasa takut. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Mu'minun ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajillatun." Dan orang-orang yang memberikan apa-apa yang telah mereka berikan untuk Allah, ya salate, ya poso, ya sedekah, ya pengajian diberikan untuk Allah, beribadah kepada Allah, tapi diiringi rasa takut. Jangan-jangan saya sholat maghrib tadi tidak diterima oleh Allah. Jangan-jangan puasa saya di Ramadan tahun lalu tidak diterima oleh Allah. Jangan-jangan sedekah saya tidak diterima oleh Allah. Orang yang punya rasa cemas seperti ini, inilah ciri amalnya diterima oleh Allah. Nah, kira-kira jenengan nek bar ngamal niku kira tok pikir mboten amalmu, Pak. Wa qadimna ma amilu min amalin waja'alnahu haba'an mansura. Ada orang tuh di akhirat, Pak, bingung, Pak. Aku dhisik wis tahu sholat, neng kok dadi debu semua. Saya dulu pernah berpuasa, tapi ternyata jadi debu semua. Saya dulu pernah banyak berinfak kepada Allah, ternyata itu habaan mansura, sama Allah dijadikan debu yang berterbangan karena Allah tidak menerima amalnya. Maka satu atsar yang disampaikan Ummu Salamah, istri Nabi, ketika selalu di rumah Ummu Salamah itu, dia saksikan Nabi Muhammad SAW itu selalu banyak berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Apa lagi, Mbak? Alhamdulillah. Ya Allah, berikanlah saya amal yang ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang baik dan amal yang diterima. Lah Kanjeng Nabi ki ndongake Pak amale, Pak. Ya Allah, terimalah amal saya, Allah. Sudah beramal disuruh ndonga. Itu Nabi, Pak. Khawatir kalau amalnya tidak diterima. Kita yang tidak Nabi malah tidak seperti Nabi, banyak-banyak berdoa zikir pagi dan sore. Kita doanya tidak itu, Pak. Biasanya Allahumma barik lana. Nah, Menteri Perbadokan apa? Karo iki paling bismika Allahumma. Nah, ya. Senengane turu. Tambah siji paling ya dungane iki Allahumma jannibna syaiton. Apal Pak iki? Apalmu gur telu tok kuwi Pak iki. Ya. Jadi waskah saya muliakan, orang yang cemas dengan amalnya maka itu tanda diterima amalnya. Kita lihat anak-anak kita, Pak. Kalau sekolah mereka itu cemas dengan pelajarannya, cemas dengan rankingnya, cemas dengan naik dan tidaknya, maka mereka banyak belajar. Apa yang terjadi? Mesti juara kelas. Karena rasa takutnya lebih tinggi. Dia persiapan, biasanya sinau jam 09.00, tesnya jam 10, jam 12. Urung cukup nyeluk guru les. Cemasnya kan berlebih itu, tapi efeknya juara. Tapi anak-anak kita yang bodoh, kira-kira apa yang ngono kuwi, Pak? Ra sinau to le, mah dolanan HP ya, Pak. Allah disinau ya ora mungkin metu ya. Wis pasrah wae. Mula biasanya ya rankingnya ya istiqomah. TK murid 15 ya ranking 15. Engko nek SD murid 20 ya ranking 20. Engko nek SMP murid 30 ya istiqomah, Pak. Istiqomah ranking mburi. Ya. Itu gambaran analogi yang paling mudah. Yang ketiga, tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal itu ada atsarnya, Pak. Amal itu ada bekasnya. Maka nanti bisa dibuka Bapak Ibu sekalian di surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami Allah menghidupkan orang-orang mati dan menuliskan apa-apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Bekasnya itu ditulis, Pak, sama malaikat. Ya. Ini bekas
sandalmu mau ke masjid Pak, itu ditulis sama malaikat raqib sebagai bukti bahwa dia telah berjalan ke masjid. Oh iki lho bekase tembok, ngomongnya senden. Ya Pak, nah, ditulis sama Allah iki bekas senden ini. Maka kalau kita sholat Pak, selalu diperintahkan pindah tempat sholat. Sholat maghrib di sini, sholat ba'diyahnya pindah tempat, jangan di satu tempat. Supaya apa? Memperbanyak bekas sujud. Nanti bumi itulah yang banyak bersaksi kepada kita, ya Allah, hambamu ini banyak dosa, tapi saya itu dipakai untuk tempat sujud, saya saksinya. Maka perbanyak saksi. Tapi kan ada itu ibu-ibu biasanya malah ngapling. Wongnya teko Pak niki. Bu, oh wis mati Pak kita ya Pak. Kan begitu Pak. Sajadah digelar, enek wong teko mindah sajadah nesu. Rugi dia karena dia mempersedikit bekas tempat sujud. Wis nggelar sajadah, ngapleng salat, wong ora teko. Gitu Pak. Maka ikhwan sekalian itu perlu bekas-bekasnya. Maka kalau kita kembali pada perkataan Ali bin Abi Thalib, wala yahtamuna bil qalilil amal wa yahtamuna bil qubulil amal. Jangan fokus kepada sedikitnya amal, tetapi fokuslah kepada diterimanya amal. Kalau kita bandingkan amal kita dengan Ramadan, wah tangeh lamun Pak. Kita itu tidak sadar Pak, ternyata kalau panjenengan sami itu bisa bangun minimal setengah jam sebelum sholat subuh. 30 hari di Ramadan kan begitu tarbiyahnya. Sekarang bisa enggak? Bisa apa? Bisa enggak? Bisa. Bisa tidur maksudnya? Atau bisa pipis? Habis pipis terus? Ora cawik sih kayak gitu Pak. Kok nggak bisa ya ternyata kita? Berarti nggak ada bekasnya itu. Sahabat Abu Darda itu Ramadan tidak Ramadan, maka amalnya seperti Ramadan. Kalau Ramadan dia sarapan dulu sebelum sholat subuh, maka Syawal, Dzulhijjah dan bulan yang lainnya dia sama aja. Dia pekewo sama Ramadan. Ramadan sudah melatih. Kenapa ditinggalkan? Berarti Abu Darda dan istrinya itu kompak. Sebelum adzan subuh setengah jam ya kayak Ramadan sarapan. Lah aku ngene iki jare karo bojoku tak rapatke Pak jane. Lah ngene iki lho Mi nyontoh Abu Darda sadurunge subuh sarapan. Nek dheweke kabotan Pak itu. Apa enak no abi karek madang. Kabotan Pak. Lah nek abot kok tak goleke kanca. Maksudmu ya aku tak rabi meneh. Mencep wonge mesti Pak. Nggih. Ya abi rabi meneh ra apa-apa ning nganggo ning iki ora seneng aku. Iki ujung-ujunge mesti ra penak. Ning apa? Ning ngenteni aku mati. Lah matimu kapan? Ora mati-mati ya Pak. Maka sekalian saya muliakan, dilanjutkan amal itu. Ya, minimal lah kita setengah jam, kalau nggak bisa ya 10 menit lah, 15 menit lah. Alarm sudah berbunyi, kita sudah bangun. Jangan sampai kita itu Ramadan bisa tepat waktu sholat subuh par Ramadan karpe tepat waktu neng pas komat gitu loh Pak, jerantal jipuk sarung rumangsane jebule jari bojone sing disangking. Malu kita kepada Ramadan, sudah dilatih kok tidak berhasil. Nah, Ramadan sudah mendidik kita bagaimana diri kita memperbanyak tilawatul Quran, ya jangan sampai kita hilang semua. Ya meskipun dosisnya tentu tidak akan pernah sama, susah Pak. Ramadan ya one day one juz. Dzulhijjah one day setengah juz, bagus. Ada bekasnya itu. Nah setengah juz nggak bisa, seperempat. Seperempat raiso ya telung halaman rakwat sak rukuk wae Pak. Jamin sak rukuk ki mesti sujud di sana Pak. Jungkel lah wae. Maca sak rukuk mblebak. Jadi awake dhewe nyekel Quran Pak, itu sesuatu yang berat banget bagi mata kita. Berarti mata itu maksiat luar biasa itu. Betul?
Kenapa kita kalau lihat sepak bola 2 jam, bahkan kita nunggu sebelum dia siaran, kita sudah nunggu dengan kopi, dengan kacang, dan mata ini nggak pernah terpejam 2 jam, kuat. Tapi baca Quran sa'ru kok jungkel, Pak. Motone maksiat itu masalah. Ya. Kalau kita tahu ternyata Al-Quran itu lebih mulia daripada harta, nah nyekel Quran abot kudune dadi enteng, Pak. Karena kita tahu ini lebih berharga dari duit. Tapi nek nyekel duit kuat suwe, Pak. Tapi nek nyekel Quran, disawang kaya tokolan ruwet, Pak. Piwopo to yo kaya ngene iki. Ya. Ya kalau satu hari satu rukuk nggak bisa ya one day one ayat. Saayat wae nggo bekas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Shadaqallahul adzim. Saayat tok ana. Besok nutuke bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Itu ya tak jamin khatam, Pak. Khatam manghitung dhewe 18 tahun, Pak, wingi khatam. Nek one day one ayat abot ya one day one huruf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif. Shadaqallahul adzim. Sesuk lam, sesuk mim. Alif lam mim telung dina telung wengi. Kaya ngono pengen mlebu swarga jejer nabi, Pak, dikepruk ndase kaya ngono ki, Pak. Gitu, Pak, nggih. Kewuh kita. Ramadan itu memang sudah tidak ada puasa. Kalau setelah Ramadan maksud saya, tidak ada puasa Ramadan lagi. Tapi Mu'allaf bin Fadl itu, Pak, rasa terngiangnya kepada Ramadan itu nggak pernah lepas dalam tiap tahun. Setengah tahun dia berdoa supaya ketemu Ramadan. Habis Ramadan berdoa terus, mendoakan Ramadannya. Ya Allah terimalah, ya Allah, ya Allah terimalah. Jadi kepala tidak pernah putus dari semangat Ramadan. Mu'allaf bin Fadl. Para sahabat itu umumnya begitu, Pak. Disuruh donga, ya Allah Ramadan saya terima, ya Allah terimalah, ya Allah, begitu didoakan 6 bulan. Kalau Ramadan sudah tidak ada puasanya, disambung dengan puasa sunnah yang lain. Kalau di Ramadan lalu kita mampu untuk sedekah, Pak, pada Ramadan kudune ya tetap sedekah. Meskipun nilainya tidak sama, tetapi tetap sedekah. Dengan bisa ngamati, Pak. Di Ramadan semuanya kaum muslimin semuanya sedekah, Pak. Sing sugih sedekah, sing rapatek sugih ya sedekah. Sing pengen sugih ya sedekah, sing melarat ya sedekah. Apa efeknya? Bisa kita saksikan. Ramadan tidak ada yang namanya kelaparan panganan. Turah-turah, Pak, itu. Aku ngisi masjid ngendi wae, Pak. Mbuh gedhe, mbuh cilik, mbuh apik, mbuh elek. Maghrib itu mesti buka bersama. Madang. Ya kadang saking kerepe ketemu ndok karo ndok jelek, Pak, itu. Ndok meneh protes, Pak, itu Ramadan. Padahal ndoknya ganti-ganti nih, kadang dadar, kadang ceplok, kadang diglundung, kadang putih, kadang kuning, kadang coklat. Nenek Ramadan ketemu ndok anyel, Pak, ndok meneh. Nah, dikek yo oseng-oseng yo ora seneng ya. Apa nek ngono aku Pasar Rosi, Pak, oseng-oseng bendrat, Pak. Oseng-oseng suun karepe. Nggih. Wah, oseng-oseng. Buka kok ndrok, buka kok oseng-oseng. Nesu, Pak. Saiki ndelok masjid sing magrib enek pengajian, metune enek ndok karo sego karo oseng-oseng, ngendi tak teko, Pak. Nggonamu metu ra iki? Nggonamu mulai katan no. Ora butuh mangan ya, Pak, ya. Gitu, Pak, ya. Kalau kita ternyata bisa melanjutkan amal itu, Mbak, jane lho nggih. Kita kan penak banget, Pak, itu. Modal 500.000 ikut takjil, tapi yang semua juga mengeluarkan sedekah untuk takjil kayak Ramadan. Kita kan badhe, Pak, ngetokke 400.000, 500.000 ning sesasi anak bojo war kabeh. Ha apa ora? Ampun ditutukke. Piye gelem ora? Macet tak tekan kene iki, Pak. Wong-wong hotel kabeh kita iki.
Kan udune ke 500.000 to, Mbah. Bar kuwi terus awake dhewe neng masjid, anak bojo dijak kabeh 30 hari kita itu dapat makan, ora usah ngurus. Sekarang ya wis pengajian kembali ke selera asal. Nah, nek roti ya roti terbelah, Pak. Itu roti sing marake mumet, Pak. Dipangan kok bentuke kaya kijing, ora dipangan. Iki roti, ya dipangan ngelingke mati. Jadi pangan dikleleken. Itu roti sing paling marake bingung ya roti terbelah iki Mas aku, Pak ya niki. Nggih. Pengajiane ngoten niku sakniki. Maka kalau sudah bersedekah besok insyaallah puasa kita tahun depan itu menjadi amal ladang kita untuk melipat gandakan jumlah puasa Ramadan. Rugi bodoh, Pak. Orang itu dapat puasa Ramadan 30 hari. Puasa Ramadan kan 30 hari, jarene sapa? Puasa Ramadan itu bisa dapat lebih dari 30 hari. Ahmad bin Sulaiman itu dapat puasa Ramadan 3030 hari. Nah, kau ngerti ngitung-ngitung ya, Pak. Ngeiftar bendino. Bendino ngei buka. Orang yang kita kasih buka, itu kan kita ambil pahala puasanya, tapi dia tidak berkurang pahalanya. Sehari 100 bungkus. Ping 30. Ketemu 3000. 3000 niku puasane wong liya. Sing 30 puasane dhewe entuk pahala 3000. Iftar, Pak. Itu kalau kita tahu ilmunya, iftar itu rebutan. Di Yaman tuh sampai begitu, Pak. Anak lebu masjid ditarik. Iki sing buka aku lho ya. Kancane ra trimo, ora iso iki tak incin ket mau geret-geretan padu Pak ning Yaman niku. Sampai kepada pengadilan. Hakimnya sampai nangis bingung. Baru kali ini ada orang itu rebutan ngei buka. Biasanya rebutan warisan, rebutan bojo, iki rebutan ngei buka. Nek Yaman. Nek kene kan rebutan double. Nggih Pak nggih. Nek bapak-bapak double buka kangelan, Pak. Dalan ning sajadah ya konangan. Dilukoki kupluk ora muat. Nah biasanya ibu-ibu. Ya Bu. Wah. Lebokke rupuk sret ngono wis. Ora mungkin dioperasi, tapi ora ning kene wonge. Ning kene solehah kabeh. Saya muliakan begitu. Jadi mugi, Pak. Maka dulu pernah saya diajak temen itu, yuk buka ning nggonanku. Karena praktek tadi itu ngambil puasa orang lain. Wah, dijak buka nang nggone kanca, Pak. Mangkat no. Ya. Perasaanku ya ayam bakar apa ayam kremes ngono lho, Mbak. Mau buka bersama ya diundang mangkat kanca dhewe. Bareng tekan nggone, Pak. Masya Allah, jangan asem, Pak. Asem tenan ya, Pak. Jangan asem itu. Wonge 20 tempene 11. Sing duwe jipuk sik, dadi tinggal 10. Aku ora keduman, Pak, kuwi. Aku ndongkol setengah mati, kurang ajar ya to. Ngerti ya buka karo bojoku dhewe. Kurke jangan asem karena dia praktek itu. Praktek apa? Ngambil pahala puasa orang lain. Maka mudeng carane ngono. Akhirnya tak prakteke genti. Ada teman saya itu Senin Kamis regep banget. Panas tetep nekat poso. Tak jipuk pahalane poso. Piye carane? Tak kei wedang teh karo tempe. Karena dhek wong ngaji nesu, Pak, itu ogah aku. Penak kowe no. Gur ngei wedang teh karo tempe kene awan panas sedina ogah aku tok kei wedang teh karo tempe nesu, Pak, itu. Wong ngaji kok. Aku ya wah iki piye iki supaya tak jipo ya tak lok kene, Pak. Kowe iki dikei ora dipangane mubatir. Mubatir koncone setan. Akhirnya dipangan karo mucu-mucu kae. Ya dipangan. Nah, tak jipo pahalane poso gur modal wedang teh karo tempe. Mudeng banget. Mang mantuk aku kene seneng ya kan. Kan ketok goblok mulai ngono ya. Gitu Bang nggih. Mohon maaf. Jadi ada atsarnya. Yang ke berapa, Mas? Keempat, ada doa kita yang dikabulkan oleh Allah itu bentuknya istijabahnya adalah langsung, Pak. Bapak Ibu kalau berdoa, doamu tidak ada yang langsung dikabulkan oleh Allah, curigailah amalmu, jangan-jangan amalmu itu tidak diterima oleh Allah. Karena ciri amal diterima itu adalah dia punya doa yang disambut langsung oleh Allah sebagai pembelaan Allah kepada hambanya karena taatnya. Darurat misalkan,
Kan dia butuh doa yang langsung dikabulkan. Kalau tidak punya amal yang diterima, mati dia. Kita ingat kisah 3 orang yang masuk gua itu, Pak. Dia punya doa yang mustajab itu, yang dipakai langsung dikabulkan karena di belakangnya dia punya amal yang dia kumpulkan, amalnya besar. Maka pekerjaan kita, Pak, kalau hari ini kita tidak punya amal yang besar, sok nek kula panjenengan sami duwe masalah yang besar, mau pakai amal yang mana untuk wasilah? Sementara kita tidak punya amal yang besar, maka kita kumpulkan amal yang besar. Yang terakhir adalah ada perubahan di dalam hidupnya. Jadi kalau orang itu sudah ngaji kados kita, Pak, kudune wong sing ngaji karo orang ngaji kan beda. Oh, sing ngaji lomo, orang ngaji util biasa. Orang ngaji kok util. Orang ngaji wala, bareng ngaji galake mari. Ya berarti amal diterima itu. Nanti ngaji 20 tahun, utile ra mali. Utang ra bayar, wonge teko. Wonge ngelatih aku, Pak, ketok iki, Pak. Katanya Pak, itu piye terusan, Pak, kira-kira? Berarti ngajinya itu tidak ada efeknya. Jangan-jangan amalnya tidak diterima karena tidak ada perubahan itu. Maksud tidak berubah sih? 20 tahun sholat tidak ada perubahan dalam karakter akhlaknya, berarti sholatnya tidak bermanfaat. Sampun nanti Pak ini? Ya. Jangan kita kenal ketik laku kita mode aku yang ngerti ya. Sing dilatih aku rojam iki karepe ya entang meduna ngono to Pak nggih. Aku ya krasa kok ngono. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar tentu hanya dari Allah, kalau salah tentu dari kurangnya ilmu saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.